أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon perhatian. Pengajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Al-Quran yang saya hormati dan muliakan, yang hadir di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-16. Kita akan menjelaskan pilar-pilar akhlak mulia dalam maqamat. Nah, maqamat itu tangga-tangga untuk dekat dengan Allah, supaya jadi sahabat Allah, jadi kekasih Allah. Nah, inilah tangganya. Menurut As-Sarraj. As-Sarraj itu nama salah seorang ulama. Beliau menulis kitab Al-Luma. Nah, saya mengambil dari kitab Al-Luma. Nah, tangga pertama tobat sudah dibahas pada kuliah yang lalu. Lalu tangga kedua al-wara'u. Al-wara'u itu artinya hati-hati, cermat atau teliti. Nah, ini insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas. Tangga yang ketiga juhud, dalam bahasa Inggris disebut asketisme, akan kita uraikan. Tangga berikutnya al-pakru, kepakiran. Dan tangga di atasnya asobru, kesabaran. At-tawakulu, kita menyebutnya tawakal, padahal kalau menurut ucapan kaidah bahasa Arabnya bukan tawakal tapi tawakul. Terima kasih. Dan tangga yang paling atas aridho. Dari tangga-tangga ini malam ini kita akan menjelaskan empat pilar. Apa saja? Inilah yang akan dijelaskan malam ini. 4 pilar akhlak mulia. Yang pertama kita akan menjelaskan juhud, fakir, sabar, ridho. Nah, ini kalau menjelaskannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tasawufnya jadi positif. Ini yang saya tekankan. Tapi kalau menjelaskannya dari perspektif Buddha, Hindu, siapa, nah itu bisa bercampur, ada racun, ada madu gitu. Harus disaring dulu kalau itu. Nah, itu saya ambil saja dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran dan Sunnah nggak perlu disaring madu semua. Gitu kira-kira. Makanya tasawuf itu memang harus hati-hati. Saya bisa mengerti kalau orang, udah saya tidak mau bertasawuf. Nah, itu berarti dia tidak mau repot-repot nyaring. Tapi rugi. Seakan-akan tasawuf bukan ajaran Islam. Tapi kalau disaring, ambil saja yang bersih dengan yang sesuai dengan Al-Quran, buang yang bermasalah. Tadi malam saya di forum yang lebih besar, forumnya nasional, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Itu forum guru besar dan doktor insan cita. Temanya tentang Isra Mi'raj menurut tasawuf. Debat, saya pikir kalau pertanyaannya saya bisa berbeda pendapat, sepanjang pendapat itu masih bisa diakomodir. Tapi kalau pendapatnya sudah batil, mungkin saya katakan ini batil, Anda keliru, Anda terpeleset. Koprok, tegas banget. Ya memang harus tegas hak dan batil itu. Anda terpeleset. Misalnya dia mengatakan, apa betul Masjidil Aqsa itu ada? Tunggu, itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran itu tidak imajinasi, tidak hayali. Masjid Al-Aqsa itu ada, real, ada tempatnya, ada bangunannya, ada orangnya, ada yang mendirikan, ada jamaahnya, ada DKM-nya, ada imamnya.
Gitu. Itu guru besar tuh, kan ini perumnya guru besar, doktor, jadi ada pertanyaan muncul dari Jogja. Gitu. Jadi, maaf, saya tidak sejalan. Kalau saya mengikuti pendapat Anda terpeleset. Ini saya akan jelaskan kenapa terpeleset. Terpeleset itu nama halus daripada sesat sebetulnya. Itu halusnya sedikit. Hadirin banyak yang setuju, tapi ada yang komentar, terlampau tegas, terlampau kenapa tidak beda pendapat? Beda pendapat saya boleh, tapi yang memang pendapat Anda benar, pendapat kami benar itu. Kalau hitam putih ini benar ini batil, ini batil harus saya katakan batil. Di mana batilnya? Mempertanyakan Masjidil Aqsa itu ada atau tidak? Apakah itu firman Allah. Surat Al-Isra ayat 1. Nah, ketika Allah menjelaskan masjid, kalau ada menjelaskannya dengan takwil, ditafsirkan, masjid seluruh bumi. Al-Aqsa yang terjauh, sejauh mata memandang. Masjidnya jadi tidak ada, lokasinya tidak ada, tempatnya tidak jelas, itu tidak benar. Allah berarti tidak membumi, tidak konkret, tidak historis, tidak faktual. Ya, Anda keliru. Tapi banyak juga yang saya tidak butuh apresiasi lah. Tapi ternyata dari hadirin banyak yang setuju. Tapi ada yang kurang setuju. Saya dianggap nggak bisa beda pendapat, nggak bisa. Bukan tidak bisa. Justru ini beda betul. Saya berusaha mempertahankan yang benar, saya berusaha tegak di atas garis, Anda meleset dari garis gitu. Itu kira-kira. Tradisi itu belum tumbuh di kalangan ilmuwan kita. Sekarang tuh ada kecenderungan hak dan batil dicampur, udah toleran saja, gitu. Nggak bisa, bukan itu. Baik, kembali lagi ke tema kita malam ini. Nah, kita akan menjelaskan 4 pilar ini. Pak Uli, mohon berkenan nanti. Nah, kalau ini arti juhud. Juhud itu ini ada, ini artinya sebentar, kita balikan lagi. Oh, saya ingin balik ke yang tadi. Nah, ini ada 3. Enggan, menolak, tidak mau. Itu. Nah, di dalam Al-Quran hanya 1 ayat yang menjelaskan tentang juhud. Itu pun juga konteksnya bukan konteks ibadah formal, tapi ini kaitan dengan bagaimana para pedagang tidak mau berlama-lama merawat temuan anak dari sebuah sumur. Ini ayatnya, silakan Pak Uli dibaca terjemahnya. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Nah, juhud diartikan tidak tertarik. Dan ini tidak dalam konteks ibadah formal, tapi dalam konteks ini kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih anak-anak, oleh kakak-kakaknya dibuang ke dalam sumur. Lalu ada kapilah dagang lewat mengambil air dari sumur itu untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan ternaknya, itu kepentingan kendaraannya, unta, kuda. Ternyata pada saat ngangkat ember dengan talinya itu ada anak, ternyata masih hidup. Lalu dibawa sampai di kota, di tujuan di Mesir. Dia tidak mau, ada resiko. Resiko yang pertama ini penjualan orang. Zaman itu juga sudah ada larangan menjual orang, harus gitu. Kedua, ini keamanannya.
Ketiga, biayanya kan anak harus dikasih makan seperti apa. Lagi pula ketiga, keamanan tuh ini anak siapa, buat bermasalah, mendingan jual sajalah, nggak usah dengan harga yang murah. Yang penting ada yang membeli. Makanya wasyarahu, dan mereka menjualnya bisa manin dengan harga bahsin itu murah. Darohima, beberapa dirham saja, ma'dudatan yang bisa dihitung dengan mudah. Artinya ya cepat saja bisa laku. Wakanu, dan mereka pihi, tentang anak temuan itu minaz zahidin, termasuk yang tak tertarik, enggan, tidak mau. Itu kira-kira. Nah ini konteksnya kan tidak langsung konteks ibadah mahdo, ini konteks sosial kan. Lawannya, lawan zuhud itu ar-raghobah. Kalau raghobah kebalikannya, mencintai, suka, senang. Jadi zuhud itu lawan ar-raghobah. Jadi kalau zuhud lawan senang, enggan, tidak mau, nggak suka. Kalau bahasa Betawi, ogah. Itu. Gimana zuhud dijelaskan? Nah, saya mengutip zuhud dalam agama-agama di luar Islam. Gimana di luar Islam menjelaskan tentang zuhud? Silakan Pak Uli. Dalam berbagai agama, zuhud berarti memandang dunia dengan pandangan tak bermakna, rendah dan hina, karena dunia sesuatu yang akan lenyap. Keindahan dunia yang menurut para pencintanya merupakan kenikmatan, kepuasan, dan kelezatan sejati. Dalam pandangan zuhud, agama-agama di luar Islam merupakan keindahan, kepuasan, kelezatan, dan kenikmatan tipuan sementara dan fata morgana. Zuhud merupakan penolakan jiwa terhadap dunia tanpa tekanan atau paksaan siapapun. Dengan demikian, zuhud di dunia atau zuhud terhadap dunia berarti memperpendek angan-angan sehingga tak berambisi terhadap dunia. Orang zuhud adalah orang yang tidak memiliki harta atau tidak mempunyai barang-barang, perlengkapan, alat, atau fasilitas apapun di dunia ini, kecuali pakaian yang melekat pada tubuhnya dan fasilitas pokok yang menopang kehidupannya. Zuhud dengan demikian identik dengan miskin dan kemiskinan. Ini terutama dalam agama-agama timur, agama-agama budaya spiritual, seperti ini gambaran. Dan apakah Islam seperti ini? Enggak. Nah, kalau tasawuf ngambil ini bukan tasawuf Al-Quran, ini Buddhis. Kayak tasawuf. Nah, ini sering diambil ini untuk menjelaskan tasawuf. Sebetulnya jangan dikasih nama tasawuf, kasih aja mistisisme. Mistisisme ajaran tentang kerohanian, ajaran tentang spiritual. Ini dominan, ini pandangan Buddhis. Tapi sering diambil, diserap, lalu ditempelkan menjadi pandangan tentang Islam. Maka tasawufnya negatif. Yang seperti itu. Salah posisi. Nah, ini tasawuf yang sangat kuat di masyarakat, kesannya seperti ini. Padahal itu bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran sunnah Nabi, itu ajaran spiritual dari macam-macam agama, terutama dominan dari Buddhisme. Bukan hanya itu, kita beri beberapa contoh ya. Misalnya, dalam pandangan Katolik, perkawinan itu kotor. Kalau ingin bersih, ingin dekat dengan Tuhan, ingin menjadi saint atau wali, jangan nikah. Makanya romo-romo itu banyak yang mengambil sikap tidak nikah. Suster-suster, perawat kan terus sampai itu. Meskipun terjadi penyimpangan seksual. Pandangan itu termasuk konsep zuhud. Islam nggak begitu. Islam itu
Tidak, itu nggak sejalan. Gitu. Atau dalam dunia kebatinan. Kalau ingin jadi pribadi yang dekat dengan Allah, harus tirakatan. Konsep tirakatan itu macam-macam. Saya membaca, salah satunya ada yang kan ajaran kemalaikatan. Apa saja kemalaikatan? Ada 7, yang paling heboh saja. Itu selama 40 malam harus mandi. 40 malam mandi. Sekali mandi 40 kali. Setiap malam 40 kali. Dari jam berapa sampai jam berapa? 40 kali. Dan tidak boleh pakai anduk. Itu bukan ilmu, disebut ngelmu. Ngelmu itu dalam sastra Jawa, dalam sastra Jawa, itu ilmu kebatinan untuk bisa meningkatkan tentang jiwa, tentang rohani. Seperti itu, bukan ajaran tasawuf, bukan tasawuf Al-Quran. Tapi terserap ke dalam tarekat, terserap. Itu kira-kira. Sekarang gimana tasawuf dalam Islam? Mari kita, Pak Uli, mohon berkenan kembali membacakannya. Pelan saja, Pak. Zuhud dalam Islam tidak membenci harta dunia, tetapi membenci harta yang haram atau diperoleh dengan cara yang haram. Islam tidak mencintai harta dunia, tetapi mencintai amal soleh dengan harta yang kita miliki. Islam tidak mengajak manusia meninggalkan dunia dan fokus pada akhirat, dan tidak mengajak manusia mencintai akhirat dan meninggalkan dunia secara total. Islam mengajarkan jalan tengah di antara dunia dan akhirat. Islam mengajak manusia memadukan kebaikan dunia dan akhirat. Zuhud dalam Islam adalah membenci kemaksiatan dan menolak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan. Zakat harta dalam Islam adalah mengeluarkan kelebihan dari kebutuhan setelah genap 1 tahun. Orang Islam yang membayarkan zakat dan tidak menahan hartanya setelah membayarkan zakat untuk infak atau sedekah kepada fakir miskin itulah sejatinya orang zuhud yang diajarkan Islam. Mari kita urai satu-satu. Islam tidak membenci harta atau dunia. Sampai di sini, mengapa tidak membenci? Karena ad-dunya itu menurut Al-Quran gini sederhananya nih. Ad-dunya itu artinya yang dekat. Karena dekat, oleh Al-Quran disebut juga namanya asyahadah. Terlihat. Dekat, terlihat. Nah, dekat terlihat itu benda. Dekat di sekitar kita, terlihat. Itu namanya materi. Sedangkan yang tak terlihat itu rohani. Tubuh kita ini dunia. Tubuh kita dekat, terlihat. Bersifat physically. Dekat, terlihat. Terlihat itu bagian daripada bisa diindra. Dilihat, dipegang, diraba, dicium, dirasakan. Namanya empiris. Dalam bahasa ilmiahnya empiris. Jadi dunia itu bersifat empiris. Nah, kita sekarang sedang empiris. Tubuh kita membutuhkan materi. Karena terdiri pada susunan materi. Materi itu namanya nutrisi. Nutrisi nggak bisa. Tuh. Kenyang nggak kalau kita sekarang sedang ingin buah? Kirimkan aja gambar buah lewat WA group. Udah mangga, sajikan buahnya. Bisa kita nikmati. Paling nggak bisa. Jadi imajinasi nggak bisa real dunia itu. Nah, disinilah Islam itu rasional.
Gimana ditolak kalau kita bagian daripada yang ditolak? Itu. Ini dari sisi definisi aja dulu. Belum lagi fungsi. Membenci, ada yang dibenci? Ada. Apa yang dibenci? Harta yang haram. Karena haram dan halal itu panduan dari Allah. Kita tidak bisa haram berdasarkan suka-suka. Namanya subjektif. Haram itu objektif. Siapa yang menentukan ini hal ini haram? Allah. Setelah Allah siapa lagi? Putusannya Allah. Yang mendapatkan mandat dari Allah. Jadi nggak bisa dong halal haram berdasarkan suka-suka. Nah, untuk apa halal dan haram itu? Haram itu kalau ditulisnya pendek, haramun artinya perboden. Tapi kalau dibacanya panjang sedikit pakai ro, haram artinya mulia. Gimana menggabungkannya dua kata yang satu ucapan tapi yang satu dipanjangkan dan satu dipendekkan? Maksudnya manusia itu terhormat. Al-haram, terhormat, mulia. Karena terhormat, dia punya kehormatan. Terhormat, memiliki kehormatan. Nah, karena dia memiliki kehormatan, jangan dong makan punya orang. Itu Anda tidak terhormat. Gimana caranya supaya saya ingin mendapatkan harta? Kerja. Maka Islam menekankan kerja. Kerja itu wajib. Imam Syafi'i mengatakan tentang kerja, tolabul halali faridotun min ba'dil farido. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah kewajiban-kewajiban yang korma, setelah sholat, setelah puasa, setelah ibadah-ibadah. Dalam kitab karya Imam Ghazali cukup banyak. Tadi tolabul halali faridatun min ba'dil faridah. Bekerja mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah kewajiban yang lain. Kewajiban itu apa? Ya setelah beriman, setelah sholat, setelah berpuasa, setelah maka ada kewajiban sosial. Kerja. Jadi yang dibenci yang mana? Yang haram. Kenapa benci yang haram? Karena kita ingin menjaga kehormatan diri. Nama lainnya al-muru'ah. Al-muru'ah itu apa? Harga diri, kehormatan, martabat. Yang kedua, diperoleh dengan cara yang haram. Ini soal cara. Bisa jadi jenis makanannya, makanan yang dihalalkan. Tapi uang yang didapatkannya dengan cara yang tidak memenuhi kriteria terhormat, harga diri, martabat. Nah, yang banyak mungkin yang ini. Yang banyak itu yang soal cara. Nah, juhud menolak dua-duanya. Jadi, gitu. Nah, ini saripati dari Al-Quran. Cukup banyak ayat Al-Quran menekankan ini. Jadi kalau tasawuf seperti ini, tidak usah ragu, Bapak. Ini tasawuf Qurani. Ini tasawuf sunni. Tasawuf yang sumbernya Al-Quran, tasawuf yang sumbernya sunnah Nabi. Nggak dinamakan tasawuf itu nggak apa-apa. Saya nggak mau terkait sama akhlak saja, akhlak Islam, syariat Islam dipegang. Islam tidak mencintai harta, bukan hartanya Islam yang dicintai itu, tapi yang itu amal dengan harta. Coba, bukan mencari harta, ansih kepada bendanya, tapi beramal dengan harta. Oh, sebab itu harta ini jadi fasilitas, jadi pendukung. Kalau yang pertama kalimatnya mencari harta, hartanya menjadi sasaran utama. Jadi fungsi harta adalah
fungsi sosial, harta fasilitas, harta itu pendukung, fasilitas, pendukung, punya fungsi sosial. Banyak kewajiban beragama yang tidak bisa dilaksanakan tanpa harta. Biasanya orang ngambil contoh pergi haji. Iya, itu yang paling konkret. ONH-nya kan bisa didialogkan. Apa betul 6,69 juta? Ternyata setelah dicoba ditelusuri, sekarang 49,5. Itu pun juga mahal. Betulnya kalau di efisiensi, serahkan aja ke swasta. Swasta sanggup menyelenggarakan ibadah haji dengan layanan yang kelas sempurna, durasinya 24 hari, harganya sekitar 30 sampai 35 juta. Ada yang berani dan itu tetap untung, kami tidak rugi. Persoalannya mau nggak pemerintah melepas penyelenggaraan haji dikembalikan kepada swasta. Nah, online saja langsung dengan pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi kan arahnya ke sana sekarang. Itu menteri agamanya Saudi orang Banten, Al-Bantani. Satu kampung dengan kita, kan kita juga warga Banten di provinsi Banten. Ke depan seharusnya Depak pemerintah, kalau pemerintahnya mulai rasional melangkah ke depan, udah repot-repot diurus, ngurusi pendidikan aja fokuskan. Baik, kita kembali ke tema kita, ya gitu. Islam tidak mengajak manusia meninggalkan dunia. Ya, gimana dunia ditinggalkan? Nanti ditinggalkan itu nanti nggak bisa balik. Ya itu mati. Kalau sekarang kita tinggalkan dunia, nah padahal dunia itu fungsinya fasilitas, pendukung, untuk apa? Untuk amal. Ada lagi yang lebih jauh, fasilitas untuk hidup di akhirat. Nah kalau ditinggalkan, di akhirat gigit jari lah. Kalau di dunia ditinggalkan sekarang oleh kita, di akhirat itu nggak ada, dunia sudah ditinggal, gigit jari, rugi. Yang ada itu saya katakan, bukan dunia ini bawa semuanya ke akhirat. Jadi etos itu kerja, kemudian kerjanya dengan nilai ibadah, bekerja profesional, bekerja dengan keahlian, bekerja dengan pengalaman, bekerja dengan konsep, bekerja dengan paradigma, dengan etos, hasilnya bawa ke akhirat semua. Caranya gimana? Terbagi dua. Titipkan sama orang lain, karena terlalu berat kalau dibawa sendiri. Nah, yang kita keluarkan zakat, infak, sedekah, kedermawanan, itu titip. Yang kita gunakan untuk biaya hidup, untuk beli rumah, untuk kendaraan, untuk pendidikan anak, untuk kesehatan, untuk hidup yang terhormat sebagai muslim, itu yang dibawa sendiri. Tergantung, kalau kita mampu, dominan yang dibawa sendiri. Tapi kalau tidak sanggup, titip sama orang lebih banyak. Tergantung sikap kita. Abu Bakar Siddiq memilih, saya akan lebih banyak saya titipkan saja. Jadi beliau kader, putra-putranya jadi kewirausahaan, nggak dikasih uangnya, tapi dikasih mental usaha, kewirausahaan, seluruh hartanya. Jadi ketika tanya, apakah engkau tidak menyisakan untuk engkau? Sudah. Apa yang kau sisakan? Anak saya sudah dididik untuk jadi wirausahawan. Saya untuk hidup seperlunya, sisanya saya ke akhirat titipkan. Nah, jadi yang dititipkan lebih banyak. Kita mungkin ada yang dititipkan, tapi lebih banyak yang dibawa sendiri. Nah, makanya kita jadi berat hidup kita. Bebannya jadi banyak. Kenapa? Nah, itu lebih banyak yang dipikul sendiri.
pasti berat, apalagi nggak sesuai dengan kesanggupan. Ya, dan tidak mengajak manusia mencari akhirat dan meninggalkan dunia setelah. Ya tidak, bukan itu, tapi Islam mengajarkan jalan tengah. Jalan tengah itu bisa dibaca surat Al-Qasas ayat 77. Coba Pak Uli. Surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 77. Supaya jalan tengahnya jalan tengah Al-Quran. Silahkan dibuka. Surat ke-28 Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini melahirkan 7 prinsip kehidupan sosial. Ayat ini Al-Qasas 77 itu kalau simpulkan ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama, wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Cari dengan yang Allah berikan kepada kamu. Allah memberikan kamu hidup, kamu punya akal, kamu punya tangan, kamu punya kaki, kamu punya fasilitas dalam dirimu. Apalagi kalau itu dikembangkan, dididik, semua yang Allah berikan kepada kamu itu orientasikan untuk akhirat. Ini meletakkan target orang muslim, tujuan akhir hidupnya akhirat. Tapi semua yang Allah berikan kepada kamu, Allah memberikan kamu hidup, Allah memberikan kamu akal, memberikan kamu perasaan, memberikan kamu rohani, ditopang oleh panca indera, terutama tangan dan kaki. Tangan untuk kreasi, kaki untuk aktualisasi. Tangan untuk mengembangkan, kaki untuk melangkah. Mulut untuk bertanya, untuk komunikasi. Silahkan itu gunakan. Makanya ada yang menggunakannya mulut dominan. Jadilah dia marketing, pemasaran. Lalu ada yang tangan dominan. Jadilah dia para kreator-kreator yang kreatif. Silahkan. Tapi semuanya targetnya akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan, kamu mendapatkan porsi untuk hidup yang dekat. Jangan melupakan dunia. Itu yang buat keseimbangan. Yang ketiga, dan yang ketiga itu apa yang harus dikembangkan? Lakukan kebaikan. Yaitu dengan tanggung jawab sosial. Makanya Barat yang sekuler juga punya CSR. Itu tuh CSR. CSR itu tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal perusahaannya dikelola dengan cara sekuler. Tetap memikirkan ada kontribusi bagi lingkungan perusahaan itu berada. Nah, tapi ditekankan kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuatnya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan berkualitas, tuntas. Kita usahakan begitu. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya seperti Allah, hanya berusaha menirukan. Lalu yang keempat, kamu dengan ilmu yang kamu miliki, dengan keterampilan, skill, dengan pengalaman, apalagi dengan penguasaan, jangan menghancurkan dunia. Jadi dunia harus dirawat. Kenapa? Kamu harus ingat untuk generasi setelah kamu. Ada anakmu, ada cucumu, ada buyutmu, ada generasi setelah kamu.
Memang dunia akan hancur, tapi sebelum hancur rawat kewajiban. Itu kira-kira. Di mana konsep juhudnya? Konsep juhudnya tadi semuanya dikelola dengan profesional. Tidak ada, makanya di dalam syariah juhud ini dalam muamalat dirumuskan ketika melakukan transaksi hindari GMR. Juhud itu dalam syariah. GMR itu apa? Goror, manipulasi. Goror itu. Karena kita ingin bisnis itu dapat ridho Allah, maka tidak ada bisnis yang manipulasi. R, O, M, G, M itu maisir. Maisir itu judi. Maksud judi itu, ini dalam berbisnis, spekulasi, gambling. Siapa yang untung, siapa yang rugi, nggak jelas. Yang R itu riba. Nah, juhud itu diterjemahkan gitu dalam Islam. Intinya tadi tidak mau yang haram, tidak mau mendapatkan keuntungan dengan cara yang haram. Maka dipandu oleh fikih, oleh aturan, oleh syariat. Inilah yang dimaksud bahwa dalam Islam tasawuf itu soal psikologi, soal etika, tapi tidak bisa dilepaskan dari fikih. Fikih yang memandu normatifnya. Oh, subhanallah. Juhud dalam Islam membenci kemaksiatan. Jadi aktivitas itu kemaksiatan. Jadi yang oleh Al-Quran disebut al-fasad. Al-fasad itu membuat untuk menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Bisa diri sendiri, bisa sistem moral, bisa sistem etika, bisa sistem hukum, bisa sistem sosial, bisa kehidupan fisik, alam lingkungan hidup. Bisa semuanya hancur. Contoh yang sebetulnya saya diskusi agak panjang, kemudian akhirnya ditulis. Saya diundang dalam 100 intelektual Indonesia, pikir, saya tidak merasa jadi intelektual lah, saya orang kebetulan aja saya mencintai ilmu. Enggak, Prof, diajak. Bidang saya pikir kenapa harus diajak ke ilmu sosial, ke politik, bidang saya itu akhlak, tasawuf, psikologi Islam. Enggak apa-apa, itu penting. Tetap ini dalam kerangka ulang tahun 50 tahun sebuah lembaga penelitian namanya LPTKIS, Lembaga Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial. Jadi apa yang diharapkan dari saya? Nulis aja sesuai dengan bidang Pak Asep. Baik, saya kan nulis tentang etika. Tapi purpose-nya kaitan dengan demokrasi. Nah itu saya pikir. Saya nggak mau ngasih demokrasi. Udahlah demokrasi secara umum. Untuk nulis ini saya pikir, saya coba dialog dengan seorang doktor, ilmu politik, pengamat pemilu, konsultan pemilu, tahu data-data tentang pemilu, detail-detailnya. Di tingkat TPS dia tahu, dia ngerti. Tapi dia terbatas di Jabar 8. Prof, kalau Jabar tempat Pak Asep, saya Jabar 4. Saya itu Sukabumi, Jabar 4. Saya nggak tahu data, tapi kurang lebih sama lah. Yang detail-detail itu saya Jabar 8. Jabar 8 itu wilayahnya itu mulai dari Karawang, Purwakarta, Subang. Ini dokter ini bercerita nggak sih kemarin, Prof, masyarakat itu sekarang jadi rusak sekarang. Betulnya masyarakat itu nggak miskin, Prof. Tapi karena setiap pilkada ada uang, jadi ketagihan. Dikasih 100.000 untuk bakso sekali jajan aja habis. Jadi sebetulnya kalau dia nolak, nggak miskin, tidak akan mati. Jadi itu bukan orang miskin. Itu. Tapi ini sudah dihancurkan pasar. Jadi sekarang kalau ada Pak Asep ingin nyalek di Jabar 8 dan semua ya harus berhitung. Gimana hitung-hitungannya? Bapak butuh berapa suara? Saya butuh 200. Sediakan 400. Butuh harus 2 kali lipat.
dan hitung mana yang termahal. Yang termahal itu untuk DPRD kabupaten kota. Loh, bukan DPR RI yang mahal, bukan, murah DPR RI itu, Pak. Harganya murah. Saya terbalik, bukannya DPR RI yang mahal, enggak. Kenapa DPRD mahal? Itu pendek, Pak, jaringannya. Jadi wilayahnya hanya per kecamatan. Dan umumnya caleg-calegnya dikenal. Karena pendek, dekat, maka masyarakat mengenal lebih detail calonnya. Umumnya hanya satu kecamatan, beda desa, itu kira-kira. Maka di tahun pemilu yang lalu tarifnya antara 300 satu amplop sampai 400.000. Tapi kalau pedalaman masih bisa, Pak, 150, 200. Itu ada kategorinya. Ini desa pedalaman, desa sudah mulai maju. Jadi harus berapa amplop ya? Siapkanlah kalau butuh kita kompetisi 400, kenapa harus berlipat? Susut, Pak. Kenapa susut? Itu akan diambil lebih dulu oleh narahubung. Narahubungnya panjang. Ada koordinator tingkat desa, ada tingkat RW, ada tingkat RT. Nah, dia kalau ambil amplopnya 10, dia 5 untuk dia, 5 disampaikan kepada konsumen, sasaran. Dari mana ada data? Saya peneliti di tingkat TPS. Ada datanya? Ada. Berikan kepada datanya. Oh, gitu. Itu. Nah, jadi dari saat itu saya tulis perspektifnya dari sisi etika. Iya, ternyata buku saya termasuk yang terpilih. Ada tuh masuk, ada 100 ilmuwan, silahkan aja dibaca. Judulnya tentang demokrasi tak berdaya. Saya janjian dulu, saya bukan ilmuwan politik, saya tidak pernah meneliti tentang pemilu secara formal. Itu kira-kira. Jadi inilah pasar. Mengembalikan lagi itu sebetulnya gampang, Pak. Tanya, gimana? Kok gampang? Kembalikan, pilih orang nomor 1 di Indonesia yang punya kemauan keras untuk berubah. Oh gitu, ujung-ujungnya mempromosikan perubahan. Setuju deh kalau perubahan? Saya sebelum nulis, kalau masuk wilayah baru, tanya dulu sama ahlinya. Diskusi panjang, mendata, tulis. Tapi sedikit nulis, pikir saya akan dikutip ya, pendapat antum. Ya. Tapi core ide saya nggak keluar dari soal etika. Membangun manusia dari sisi kembalikan lagi etikanya. Yakin itu bukan orang miskin? Yakin, Pak. Saya punya data. Itu senang-senang saja, happy-happy aja. Uang sogokan pemilu itu bukan untuk ke Bapak ya. Ngopi, akan sekali ngopi juga habis. Nggak sadar dampaknya 5 tahun hancur sistem sosial kita, sistem politik itu. Padahal ada yang kata dia nolak, tidak akan mati, Pak, dan tidak akan bukan orang miskin. Artinya lagi pula nggak, DPR itu murah, Pak, masih 50.000 bisa. Kenapa? Kalau itu cakupannya dapilnya berapa, satu kabupaten, 2 kabupaten, lepas nggak saling, tokohnya juga kadang-kadang dari negeri yang jauh, antah beratas, tidak kenal. Contoh, orang Batak nyalek di Cianjur. Nah. Itu. Gitu. Itu. Nah, ini bukan pendapat saya, pendapat Dr. Komarudin. Itu baik. Supaya kita kembali ke ilmu, sedikit lagi kita tinggalkan. Nah, sekarang ada contoh juhud. Pak Uli silahkan. Ini contoh juhud. Sahabat Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap tanah, rumah, dan uang mereka yang diberikan kepada sahabat Muhajirin yang hijrah ke kota mereka. Al-Madinat Al-Munawwaroh
kota bermandikan cahaya. Jadi kaum Ansor bersifat zuhud terhadap harta mereka dengan memberikannya kepada muhajirin atas dasar iman yang mantap pada jiwa mereka. Zuhud menurut Al-Quran bukan membenci harta atau menolak kekayaan, tetapi menghilangkan kecintaan kepada harta dan membuang sifat bakhil pada diri mereka. Zuhud dengan demikian adalah energi ruhani yang menghilangkan kecintaan terhadap harta dan mendorong kedermawanan, jiwa sosial, peduli, dan berbagi kepada sesama muslim dan seluruh umat manusia. Nah, ini dilakukan oleh sahabat Ansor. Kita akan bacakan ayatnya. Nah, ini ayatnya. Ini surat Al-Hasyr ayat 9. Saya akan memandu dengan terjemah kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang tabawwa'u ad-dar. Tabawwa'u itu telah menempati, telah menjadi warga. Nah, kita ini dari mana-mana datang ke komplek Pamulang Permai, ini kita tabawwa'u. Mungkin ada yang sudah 10 tahun. Kalau saya dari 2009 kira-kira di sini. Tabawwa'u itu datang, menempati, jadi warga setempat. Tabawwa'u dar. Dia telah menempati ad-dar itu, kampung itu, negeri itu. Wal imana, dan telah beriman. Min qablihim, sebelum orang-orang Mekah itu datang ke kota mereka. Karena orang Ansor itu sudah beriman sebelum Nabi pindah ke Madinah. Nabi masih tinggal di Mekah, mereka berbondong-bondong datang ke Mekah untuk beriman. Aneh, jumlah yang datang ke Mekah lebih banyak ketimbang orang Mekah yang beriman. Yuhibbuna, mereka mencintai man, orang-orang yang hajaru ilaihim, berhijrah ke kampung mereka, yaitu ke Yasrib yang kelak dari Madinah. Wala yajiduna, dan mereka tidak menemukan fi sudurihim, di dalam hati mereka, hajatan. Hajat itu kebutuhan yang berlebihan. Mimma utu, dari harta. Hartanya itu tanah, rumah, uang yang diberikan kepada Ansor, kepada muhajirin. Nah, di sini yang pertama, hajatan itu jadi dia tidak hanya mengambil seperlunya, selebihnya diberikan. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan, lebih mendahulukan itu pendatang-pendatang. Kenapa pendatang diutamakan? Pendatang ini orang beriman. Mereka punya harta, tapi nggak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Dilarang oleh wali kota Mekah. Kenapa dilarang? Mereka berpikir, nih kalau hartanya ditahan, mati. Nggak bisa jadi pengusaha lagi. Jadi orangnya boleh pindah ke Madinah, tapi asetnya dikuasai oleh Abu Sufyan. Tujuannya supaya tidak berkembang nanti. Padahal nanti sampai sana dia lupa. Modal itu ada dua, ada modal harta, ada modal pikiran. Nah, sampai di Madinah, ini orang Muhajirin itu kan sudah terbiasa dagang. Nanya sama pribumi, di mana pasar, di mana tanah, gimana relasi, dipelajari. Bisnis kaya lagi. Nah, ini orang Mekah ingin mematikan, ternyata mematikannya hanya sesaat saja. Dari mana dapat modal itu? Itu orang-orang Ansor memberikan tanah, kan itu aset. Memberikan uang, lalu dipelajari gimana marketing, wirausaha maka muhajirin dengan modal, bantuan modal dari pribumi itu kembali kaya. Gigit jari itu Abu Sufyan. Ya,
ingin mematikan orang Islam, ternyata orang Islamnya punya daya kreatif yang tinggi. Tapi setelah Abu Bakar lagi punya harta, kembali lagi diserahkan untuk Allah. Itu kira-kira. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka juga punya keperluan sebetulnya terhadap harta itu. Wa mayuqa, siapa yang terpelihara dari bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu kalau diterjemahkan bahasa kita itu pelit. Kalau diungkapkan pakai bahasa Banten itu namanya koret, merepet, cap jahe. Ah, itu pakai bahasa Banten. Iya. Bahasa kami Priangan Timur, Priangan Barat nggak begitu Sundanya. Ini bahasa Banten itu subculture sebetulnya. Kapan-kapan lah cerita tentang budaya Banten boleh. Tapi kuliahnya jadi kuliah antropologi Banten. Ya. Faulaika humul muflihun. Maka mereka orang yang beruntung. Begitu kira-kira. Nah, satu lagi Pak Wi, kalau sabar itu apa sebetulnya? Sabar adalah menahan atau mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu berdasarkan pertimbangan akal sehat dan tuntunan agama. Sabar merupakan kekuatan potensial dalam diri kita yang bisa melahirkan daya tahan, ketangguhan, dan keulatan dalam menghadapi berbagai masalah, kesulitan, rintangan, dan tantangan. Bahkan sabar merupakan energi ruhani yang bisa mengubah tantangan menjadi peluang yang membawa kebaikan dalam hidup. Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin malam ini, tadinya saya mau 4 pilar. Tapi kelihatannya nih cukup 2 pilar saja. 2 pilar lagi masih slide ini untuk pengajian berikutnya. Jadi malam ini kita akan mendiskusikan juhud dan sabar. Tapi kalau mau tanggung juga ya, dikit ini. Lihat Al-Fakir. Dikit lagi deh, 2 menit lagi mungkin. Fakir itu memiliki dua variabel. Apa itu variabel? 2 pemaknaan yang esensi. Yang pertama, Al-Fakir itu dalam konteks sosial ekonomi. Nah, inilah yang banyak dalam Al-Quran. Apa artinya? Orang sudah bekerja. Berarti bukan orang diam, orang yang berusaha, orang yang dinamis, orang bekerja. Tetapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokok. Sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena arti fakir itu artinya membutuhkan. Al-fakir itu orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan. Nah, dalam konteks sosial ekonomi, dia sudah bekerja. Ada usaha, tuh, ada kegiatan. Tapi ternyata begitu dia bekerja, belum mencukupi kebutuhan pokok. Misalnya kalau kebutuhan pokok dia dalam sehari-hari 250.000, sementara dia hanya menghasilkan 150.000 sehari. Karena itu mengembangkan orang fakir seperti itu bukan diberi uang, tapi dididik keterampilannya, kapasitas usahanya, permodalannya, manajemennya. Tuh. Modal itu bukan modal uang, tapi modal sosial, modal keterampilan, modal sikap, modal mentalitas. Nah, inilah konsep tentang pemberdayaan. Tapi kita tidak akan menjelaskan itu. Kedua, fakir ini, nah yang kedua, fakir ini eksistensi manusia, artinya setiap orang butuh. Nah, inilah yang dimaksud dalam tasawuf. Fakir itulah setiap orang butuh kepada Allah. Yang kaya butuh sama Allah, yang
berkecukupan butuh sama Allah, yang miskin butuh sama Allah, yang fakir semua butuh sama Allah. Jadi konsep fakir dalam tasawuf sering salah alamat. Orang dikira masalah sosial ekonomi. Padahal adalah itu lebih umum, lebih universal. Setiap orang, siapapun dia, butuh sama Allah. Itu. Nah, ini ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa manusia butuh sama Allah. Surat Fatir ayat 15. Tapi Pak Uli bisa membantu membacakan terjemahan. Dan saya juga tidak mencantumkan ayatnya. Silahkan Pak. Perkataan fakir berarti orang yang membutuhkan Allah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan eksistensial yang berkenaan dengan eksistensi manusia, yakni bahwa setiap manusia secara universal membutuhkan Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat yang berikut. Wahai seluruh manusia, kalian fuqara, yakni membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayatnya ya ayyuhan Fatir. nasu antumul fuqara. Wahai seluruh manusia, kalian butuh sama Allah. Nah, fakir inilah butuh sama Allah. Butuh apa? Butuh bimbingan, butuh hidayat, butuh arahan, butuh keselamatan, butuh ampunan, butuh keriduan. Karena itu, konsep fakir inilah yang menjadi motivasi rajin menyiapkan diri untuk hidup setelah mati. Itu. Dikit lagi. Nah, berikutnya ridho. Gimana ridho terjemahannya? Silakan Pak Uli. Ridho terjadi dalam relasi manusia dengan Allah dan relasi Allah dengan manusia sehingga melahirkan dua model keridoan. Ridho hamba kepada Allah dan ridho Allah kepada hamba. Ridho hamba kepada Allah terwujud ketika seorang hamba tidak pernah rasa keberatan sedikit pun terhadap segala ketetapan Allah yang diberlakukan pada dirinya. Sedangkan ridha Allah terhadap hamba terwujud ketika hamba melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut Al-Isyafani, keridhaan Allah yang melimpah kepada hamba-hambanya yang beriman dinamakan Ridwan, untuk menggambarkan betapa Allah meridhoi perbuatan mereka. Menurut Al-Ghazali, bagi ahli surga tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan memandang Allah. Ketika diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan tambahan, mereka tidak meminta tambahan apapun selain berkesinambungan dalam keridhaan Allah. Sebab dalam keridhaan Allah mereka mendapatkan kesempatan memandang Allah lebih lama. Ridha Allah kepada hamba tergantung kepada keridhaan hamba kepada Allah. Orang beriman ridho menjadi Allah Rabb yang mengatur totalitas kehidupan mereka dan ridho atas segala ketetapan Allah yang diberlakukan terhadap dirinya. Keridhaan Allah tercurah kepada orang-orang beriman, tetapi tidak sama sekali kepada orang kafir. Di dunia Allah meminta orang-orang beriman agar tidak saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir, musuh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan di akhirat Allah meminta mereka agar berpisah dari orang-orang beriman. Orang beriman berada dalam keridhaan Allah di surga, sedangkan orang-orang kafir berada dalam kemurkaan Allah di dalam neraka. Orang-orang beriman bukan hanya mereka yang percaya kepada Allah, tetapi juga mereka yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mencari keridhaan Allah. Bagi orang beriman, marjotilah keridhaan Allah menjadi tujuan, bahkan muara dari keseluruhan kegiatan mereka. Bapak yang terhormat, Bu, ini kutipan dari buku yang insya Allah akan terbit. Jadi ini buku saya, jadi bukan kutip punya orang. Tapi insya Allah akan terbit. Nanti Bapak-Bapak bisa memiliki. Sudah selesai. Masya Allah.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Uli, langsung dipandu siapa yang akan mengajukan. Silahkan, ada pertanyaan dari Pak Bu. Assalamualaikum, Pak Prof. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, yang tadi yang pertama, masalah zuhud. Baik Bapak. Saya cuma mungkin dugaan, menduga bahwa DKM yang di Jogokarian sama yang di Seragen, mungkinkah mereka itu sebetulnya pelaku zuhud? Siapa Pak? DKM, 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 DKM. Jogokarian sama yang di Seragen. Oh, Mungkinkah mereka itu sebagai pelaku zuhud, artinya Iya. sufi? Iya. Karena mereka berani kas masjidnya dibikin zero. Jadi sepertinya seperti kuliah Pak Prof. Mereka hanya menggunakan yang mereka perlukan, selebihnya untuk kemaslahatan umat. Itu aja Pak Prof. bisa, sangat. Itu jadi miniatur tentang sistem sosial dalam Islam. Seharusnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem sosial itu dibangun seperti itu, bukan hanya dikelola oleh masjid, tapi Rasulullah mengelolanya sebagai sebuah negara kota. Rasulullah kan kepala seorang nabi, seorang rasul, kepala negara, kepala pemerintahan, tapi negaranya kecil, satu kota saja Madinah. Dan bukan Madinah seperti sekarang. Maka iya, seperti itu seharusnya. Gitu. Ternyata ketika semuanya diberikan dan diberikannya juga dengan transparan, itu artinya kalau terhitung memberi, satu orang mendapatkan 5 kilogram beras, misalnya, betul-betul 5 kilo. Kalau dia dicatat mendapatkan sembako dengan nilai totalnya 500.000 atau 300.000, betul-betul itu harga sesuai dengan barang, barang sesuai dengan harga, lalu diberikan. Cara memberikan juga kepada muslim itu tanggung jawab, kewajiban. Kepada bukan muslim, promosi. Memang didahulukan dulu muslim. Tapi tetap harus ada porsi untuk promosi. Nah, ternyata dengan itu akan mendapatkan beberapa keuntungan lain yang tak terduga. Karena bisnisnya dengan Allah. Keuntungan yang pertama, itu terjadi empati, simpati dari orang banyak. Nggak mudah mendapatkan empati atau simpati. Mana yang lebih nyaman? Memberikan dengan santun, dengan manusiawi, atau memberikan kaos dengan dilempar? Mana yang kelihatan lebih berbobot? Ini sama-sama. Jadi itu mendapatkan empati, simpati. Yang kedua, tidak cukup empati dan simpati, itu energinya akan bergulir menjadi solidarity. Masjid ini menjadi generator yang membangkitkan solidaritas. Masyarakat itu jadi memiliki masjid. Masjid jadi pusat perhatian. Orang mau datang ke masjid, mau hidup menyatu dengan masjid.
Memang awalnya mungkin saja masih terbatas untuk mendapatkan nutrisi. Tapi lama-kelamaan orang sudah dekat dengan masjid itu tinggal didorong satu langkah lagi masuk ke masjid untuk sholat. Gitu. Boleh jadi tahap awalnya seperti saya teringat kiai di Sukabumi dulu membagi Islam menjadi 3, tapi pakai paradigma wacana orang Sunda. Ini kiai ya. Islam ini dibagi 3. Yang pertama ada Islam merpati. Hanya datang ke masjid tapi kalau dikasih pakan. Ini ada pakan ini. Ada sembako. Ada data. Tidak apa-apa. Daripada merpatinya pergi ke tempat lain, menyatu dengan burung-burung yang dinamakan burung gereja, kan lebih baik datang ke masjid. Ini Kiai Sepuh ini bijaksana. Oh, saya jadi teringat memori itu ketika saya belajar sosiologi. Komunikasi gimana ya, dalam sebuah latihan. Ingat kata-kata Kiai ini. Yang kedua ada Islam pedati. Jadi dia hanya bisa kalau didorong, hatinya lembut, didorong mau ke masjid. Tapi kalau kena ada sedikit perasaan yang nyaman, udah ngacir. Ngapain ke masjid? Ada orang yang tidak mau ke masjid gara-gara sendalnya hilang di masjid. Nah itu Islamnya pedati. Kalau datang ke masjid menyenangkan, terus ke masjid. Tapi kalau orang-orang masjid tidak menyapa, tidak menegur, tidak baik, hatinya tidak nyaman, lari dari masjid. Yang ketiga ada Islam sejati. Nah, yang sejati itu karena motivasi, karena kesadaran dia datang ke masjid. Nah, untuk meningkatkan itu tidak bisa orang dimulai coba pelajari tentang teori kebutuhan. Dari psikologi, dari ekonomi, teori kebutuhan. Kan kebutuhan yang pertama itu kebutuhan fisik dulu, kebutuhan perut. Ayo, coba. Nggak usah teori tinggi-tinggi lah. Baca aja tentang Maslow, gimana tentang motivasi. So, Rasul itu bijak. Jadi itu betul gitu. Jadi dari pertama ada empati, ada lalu nanti itu akan terus berkembang jadi solidarity. Lalu nanti menjaga memiliki masjid itu. Setelah itu, kemudian dia akan tergerak untuk ikut kegiatan. Ada yang ikut sholat, ada yang ikut ngaji saja. Kenapa sholatnya enggak? Sholatnya di rumah, tuh ngajinya di masjid. Kenapa? Kalau ngaji, ujungnya ada konsumsi. Konsumsinya enak saja. Itu. Tapi terus, kan lebih baik nyeremahin orang yang datang ketimbang nyeremahin orang di rumah. Belum tentu pesan sampai. Ini orang sudah di depan mata, tinggal selangkah lagi. Jadi ini tetap luar biasa, Pak. Pertanyaannya, orang sering ego. Ah, itu kan dia, kita nggak punya kita. Nah, kalau itu sikapnya, nggak bisa. Pak Asep, saya nggak suka deh kalau ceramah bawa-bawa masjid ini, masjid itu, masjid ini yang bagus. Kita, mereka. Ini speaker nggak bisa sikap itu. Itu sektoral ego. Saya di sebuah masjid begitu, Pak Asep. Dalam sakit sejak itu saya nggak pernah cerita tentang masjid model mana. Pikir ini mendingan coba. Ada ketua masjidnya. Model kita saja Pak, kita juga bisa. Ternyata model yang dibangunkan suka-suka. Gitu. Ada saya bisa sebutkan. Saya kan orang lapangan, tahu masjid ini, beberapa masjid. Gitu. Jadi intinya itu juhud. Seperti itulah juhud dalam Islam. Pertanyaannya, apa dengan itu kemudian tidak ngelola harta? Kelola. Tidak mencari? Mencari. Tidak fundraising? Tetap. Cuma kita menjadi intasa. Gitu Pak. Sampun? Karena insya Allah. Baik Pak Uli,
Siapa dulu? Pak Dokter dulu atau Pak Gustian dulu? Ya di dah. Kasih. Assalamualaikum. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya ingin bertanya tentang zuhud nih. Masih juhud? Zuhud. Ah baik. Jadi ada kelompok tertentu yang mengamalkan zuhud itu zuhud modelnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, dan zuhudnya Nabi Ibrahim yang mengantarkan Siti Hajar dan anaknya di Mekah. Nah, apakah zuhud model ini masih bisa diamalkan oleh kita? Juhud Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang mengantarkan Siti Hajar dan Siti Nabi Hajar Ismail ke Mekah kan ditinggalkan kan di sana. Nah, kemudian juga Siti Maryam yang hanya beribadah terus. Nah, apakah zuhud model ini masih bisa diamalkan Pak untuk kaum kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Demikian, karena ini ada kelompok tertentu mengamalkan ini, Prof. Oh, baik Pak. Itu saja Pak. Ya. Pak, saya yakin letaknya gini Pak. Pak Gustian, nih obrol saja santai. Kalau substansi juhud, yes. Tapi aktualnya itu tingkat Nabi. Dalam Islam, umat ini dibagi menjadi 8 tingkat. Bapak kita catat ya, semuanya menurut Al-Quran ini. Jadi kualitas umat menurut Al-Quran itu dibagi menjadi 8 tingkat. 8 makom. Makom itu level, tingkat. Gitu. Nah, 4 disebut pada surat An-Nisa ayat 69. Ini ada 4. Paling atas, nomor 1, Nabiyin. Itu kelasnya para nabi. Nomor 1 tuh Pak. Di bawahnya nomor 2, Siddiqin. Kelasnya bukan nabi, tapi total ajaran nabi itu diserap, diamalkan 100%. Bukan nabi. Siddiqin. Contohnya Abu Bakar. Makanya beliau dikasih nama Siddiq. Yang ketiga, Asyuhada. Asyuhada itu yang bisa membuktikan, yang diucapkan dibuktikan, yang dipikirkan dibuktikan, yang diketahui dibuktikan. Bukti, syahid. Konkret. Itu levelnya 3. Yang keempat, as-sholihin. Tuh. Nggak sepenuhnya bisa membuktikan, tapi dia as-sholihin punya 3 rincian. 1, dia berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. 2, hidupnya membawa perdamaian. 3, membawa kebaikan. Tapi masih banyak ajaran agama yang belum diketahui, yang sudah diketahui tapi belum dilaksanakan oleh dirinya. Cuma dia sudah jadi orang baik, orang yang berusaha memperbaiki, melahirkan perdamaian, melahirkan kemaslahatan. Ini as-sholihin levelnya keempat. Doa Nabi rendah hati, minta di 4. Wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan aku, bukan karena kualitas aku, karena kasih sayangmu. Dikatrol Pak kalau nilai kuliah itu menjadi orang yang soleh. Boleh dikatrol jadi solehnya. Tapi Allah yang ngangkat. Bukan mursyid, bukan tokoh, bukan sesama manusia. Gitu, 4 ya. Supaya tergambar dulu. Terus yang 3, itu pindah surat. Surat Fatir ayat 32. Tadi sudah baru 4. Nah, yang kelima, sabiqu bil khairat. Buru-buru mengejar kebaikan. Tapi dulu pernah mogok, Pak.
waktu muda mogok, belok, kiri kanan, artinya tidak menjalankan agama dengan baik. Tapi lama-lama dapat pencerahan. Jadi dia bergegas. Kenapa bergegas? Dulu buang waktu, buang tenaga, buang energi. Sekarang betul-betul bergegas. Jadi ini beda tipis dengan as-solihin. Kalau as-solihin sejak muda Pak, udah on the track. Ini belakangan. Saya kira mungkin tipe sabiqun, jangan-jangan nanti akan banyak tipe yang kelima nih. Kalau di survei. 5 dengan 4 ya tipis Pak. Bedanya kalau yang 4 sejak muda udah pada jalur. Ini pernah di luar jalur, pernah monggok, pernah belok, kiri, kanan gitu lah. Tapi setelah pencerahan serius beragama. Yang keenam, muktasid, itu ekonomis. Udah. Nggak pernah melakukan yang sunat, tapi tidak melakukan yang diharamkan. Dia hanya menjalankan yang pokok-pokok saja. Islam minimalis. Minimalis itu yang serba kurang, tapi tidak melakukan yang diharamkan. Syirik tidak, kufur tidak, yang diharamkan tidak, tapi kebaikan nggak dikerjakan. Ini muktasid. Di level yang ke-6. Yang ke-7, 2005, nah ini yang rugi. Muslim tapi tidak sholat. Beda tipis dengan orang kafir. Yang bedanya orang kafir tidak meyakini Allah, ini meyakini. Ini ya yang dalam konteks sosiologis disebut Islam abangan. Kalau di India, Islam tapal batas. Di kita, Islam KTP, Islam abangan. Atau Islam tapi STMJ Pak. STMJ muktasid, salat tekun, maksiat jalan. Nah, ini nggak sholat kalau ini. Muslimnya hanya nama saja. Nah, ada yang ke-8. Yang ke-8 tolong baca. Pauli, buka surat Al-Hajj ayat 11. Saya akan baca yang paling rendah. Nah, setelah itu saya tarik untuk menjawab. Jadi menjawabnya pakai kerangka, pakai teori. Ini teorinya ayat saja. Nah, gitu. Ayo Pak Wali, surat Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 11. Tapi pelan, nanti akan saya uraikan. Wa minan nasi. Terjemahnya saja. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, ini yang ke-8 itu yang paling pragmatis. Pragmatis beragamanya. Jadi dia mengaku muslim, sholat, sepanjang dengan sholat untung secara materi. Maka al-Qur'an di antara manusia menyembah Allah tuh ala harfin, al-harf tuh di pinggiran, margin, di tepi, marginal Pak. Kalau Islam ibarat sebuah lingkaran, dia nggak masuk, di pinggir saja. Kalau masuk masjid, di pintunya saja. Ke dalam Islam ini sebuah lingkaran, dia nggak masuk ke tengah, dia sentral. Peri-peri Pak istilahnya, margin. Al-Quran itu ala harfin. Nah, kalau dia dengan Islam kemudian, orang Islam pelit, orang Islam menyakiti, baik, cari aja pindah ke sebelah. Bisa cari ke wihara, bisa pindah ke gereja, enak di gereja, di sini mah solidaritas, oke. Dana melimpah, rezeki mengalir, orang lama. Jadi Islam itu, agama itu betul-betul seperti ganti pakaian dengan mudah, pragmatis. Maka Al-Quran menyebutnya orang ini go to back, set back, mundur banget ke belakang. Al-Quran mengatakan rugi dunia, rugi akhirat. Karena agamanya hanya dibuat seperti itu. Lebih rendah dibandingkan yang dolimun nafsi. Dolimun nafsi itu tidak sholat, tidak puasa, tapi kalau disebut bukan muslim, marah dia.
golok bisa keluar, Pak. Itu yang nomor 7 itu. Kalau ini, jadi saya mengajak kepada mahasiswa di kampus, coba kalian jadi sosiolog, jadi antropolog, tapi kerangka teorinya Al-Quran. Susah, Pak. Susah, Prof. Katanya mau inovasi, gimana? Pragmatis banget. Ini sarjana-sarjana kita, kalau kita padahal mau doktor. Kemarin dengan berat, saya pelopori untuk mengatakan tidak lulus calon doktor. Biasanya lulus terus. Betul, Pak. Perempuan lagi. Calon dokter baca Quran nggak lancar, gimana? Kok Pak Asep masih baca Quran? Penasaran saya, bacanya nggak benar. Gimana? Mau di dokter tentang dakwah baca Al-Quran nggak benar. S1 aja harus lancar baca Al-Quran, nggak bisa. Yang lain mau meluluskan, saya pengaruh, akhirnya ketua sidangnya bisa memahami, putus. Itu kalimatnya bukan tidak lulus. Tolong perbaiki dari proposal lagi. Padahal sudah nulis satu disertasi, Pak. Suruh mundur. Dan diberi waktu 6 bulan. Itu sebetulnya tidak lulus. Jarang begitu. Tidak lulus. Tidak apa-apa. Nah, sekarang balik. Oke, ini kerangkanya. Nah, Nabi Ibrahim di mana posisinya, Pak? Dari 8 tadi. Di nomor berapa Nabi Ibrahim? Nomor 1, Nabi. Gitu. Oke, itu dulu. Karena Nabi Ibrahim berada di atas, lihat langkahnya. Pandang dikit tak apa-apa, tapi ini pakai kerangka. Bapak sekarang akan tahu menempatkannya Nabi Ibrahim berada di nomor 1. Karena itu Nabi Ibrahim di nomor 1, Nabi Ibrahim ini, Pak, betulnya sedang berjuang untuk menegakkan la ilaha illallah. Tapi untuk la ilaha illallah itu ada penopangnya. Penopangnya Nabi Ibrahim harus punya istri. Kenapa harus punya istri? Karena dengan punya istri, kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua, Nabi Ibrahim perlu menyiapkan regenerasi. Nggak mungkin dong seorang laki-laki melahirkan kalau tidak punya anak, nanti musnah. Itu. Karena itu Nabi Ibrahim merantau. Ada 5 titik perjalanan Nabi Ibrahim itu. Pertama dari titik kelahirannya, itu dari Babilonia. Titik yang kedua Haran. Titik yang ketiga Palestina. Nabi Ibrahim di titik ketiga ketemu dengan Ibu Sarah. Nah, Ibu Sarah itu bukan sembarang wanita, Pak. 1 cantik, 2 kaya, 3 bangsawan. Dan punya tempat. Nabi Ibrahim kan pendatang. Bu Sarah pribumi. Titik yang keempat, Nabi Ibrahim itu pernah berdakwah ke Firaun di Mesir. Tapi ditolak. Cuma dapat hadiah Siti Hajar. Nah, titik keempat ini ditarik di titik ketiga. Ini ada problem. 1 rumah 2 istri, problem di situ. Ini problem antara titik keempat dan titik 3. Titik keempat itu sebetulnya hanya untuk dakwah, tapi dikasih hadiah. Tuh, pergi membawa 1 istri, pulang dapat hadiah 1, jadi 2. Nah, ini konflik. Ini sisi manusiawinya. Lalu Nabi Ibrahim ingin memberikan solusi. Solusinya gimana? Di titik kelima. Kelak akan jadi sejarah ke Ka'bah. Solusinya jauh. Nah, ketika titiknya terjadilah Nabi Ibrahim jadi jauh dengan istri, jauh dengan anak. Mungkin itu yang Bapak maksud dengan juhud. Gitu. Tapi ini kerangka, ini ada strategi. Dengan itu, turunan Nabi Ibrahim itu nanti ada yang jadi Arab. Nabi Ismailnya bukan Arab. Kan ibunya Afrika. Nabi Ibrahim ini orang Babylon. Tapi karena sejak kecil tinggal di Mekah, terarabkan. Inilah yang nanti akan melahirkan bangsa Arab.
Nabi Ibrahim. Yang Siti Sarah jadi Yahudi. Nah, kelak akan konflik dua cucu Nabi Ibrahim itu. Jadi ada skenario Allah. Nah, Bapak kita mungkin dua punya istri tanpa skenario. Tanpa target, tanpa titik. Makanya juhudnya bukan di situ, sesuai aja dengan kapasitas kita. Gitu kira-kira Pak? Subjati juhud bisa. Itu. Tapi ini ada manajemen, ada strategi yang lain. Itu kan dalam kerangka seorang nabi. Sudah jelas Pak Presiden? Jelas. Cuma itu yang dijadikan panutan, Prof. Panutan? Ya, panutan kelompok tertentu. Sehingga dia ninggalkan istri aja. Serahkan aja keluarga kepada Allah, gitu katanya. Panutan setuju saja, karena Al-Quran yang mengatakan Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Dalam Al-Quran yang disebut uswah cuma dua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Yang lainnya uswah, tapi yang formal disebut oleh Al-Quran teladan itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Makanya dalam sholat kita sholawat kepada Nabi Ibrahim, sholawat kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika diteladani sesuai dengan kapasitas kita. Jangan sampai gini Pak, ini contoh yang dari kapasitas. Urusan poligami sunnah Nabi. Tapi urusan ibadah sosial nggak nyunah. Dia ingin nyunah yang enak-enak saja poligami. Itu salah. Mestinya nyunah total dong. Gitu. Padahal senyum spiritnya. Gitu. Jadi teladan yes. Tapi ngukur dong di mana kapasitas kita. Coba dari 8 itu kita berani nggak di nomor berapa kira-kira? Idealnya kita di nomor 4. Itu sudah tertinggi. As-Sholihin. Apa yakin kita sudah di nomor 4 dalam pandangan Allah? Saya mah berserah aja sama Allah. Coba dari 8 tadi. Untuk mengukur kita. Berani kita menetapkan di nomor 3? Aduh, 4 saja dalam keadaan lebih banyak dikatro aja. Karena ini dikatro itu ada ayat Quran. Wa adhilni, ya Allah masukkan aku birohmatika. Karena kasih sayangmu. Bukan karena prestasi aku. Min ibadika sholihin. Bagian dari hamba-hamba yang soleh. Karena ada ayat itu berarti tidak apa-apa kita jadi soleh. Tapi bukan karena kualitas kita. Bukan karena ibadah kita. Tapi karena kasih sayang Allah. Jadi pengen dikatrol. Dah nggak apa-apa. Toh ujungnya jadi as-sholihin kan? Meskipun as-sholihinnya bukan karena diri kita, tapi karena kasih sayang. Berani nggak kita sampai di situ? Situ aja masih berdoa. Mari kita berdoa saja dan berusaha supaya di situ posisi. Jangan di nomor 8. Nomor 8 terlampau. Nomor 7 itu yang abangan, yang apa. Nomor 6 terlampau stagnan. Nomor 5 tergantung riwayat hidup kita. Gitu. Karena nomor 5 tuh bedanya tipis dengan nomor 4. Gitu Pak, ini tafsir praktis Pak. Silahkan buka ayatnya, ada. Semua yang saya ceritakan berdasarkan Al-Quran. Terima kasih Pak Gustian ya. Nah, kita ke Pak Dokter. Mangga. Terima kasih Prof. Singkat aja ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan Prof. Pertama, kalau mungkin saya takut salah juga tadi, tapi coba menangkapnya dengan cepat. Tadi kan akhlak tadi itu ada zuhud, sabar, tadi yang baru disampaikan Pak Ridho, semua dengan ridho Allah gitu ya Prof ya. Mungkin ada beberapa lagi yang belum disampaikan. Yang saya ingin tanyakan untuk yang pertama ini Prof, untuk yang telah disampaikan tadi, ya, apakah itu ada akhlak yang nilainya yang lebih tinggi, yang pokok yang mau dituju, atau mereka ini merupakan suatu rangkaian sifat atau akhlak yang membuat
ada tingkatan atau pro tadi sudah susun sesuai dengan tingkatan tadi. Sepertinya saya menangkap kalau orang zuhud ini pasti harus sabar. Sepertinya begitu saya menangkapnya. Dan mungkin ada fakirnya. Fakirnya ini eksisten, bukan fakir yang ekonomi ya, Prof, yang fakir yang kedua tadi, yang eksistensi manusia tadi. Fakir kepada Allah. Ya, fakir pada Allah. Kemudian yang paling tinggi saya lihat justru ridha Allah tadi. Kalau penangkapan saya. Jadi jadi semua yang kita tuju ini, saya yakin tidak akan sifatnya satu tadi. Saya akan sifatnya full apa gitu lah kayak kita. Jadi cuma kondisi yang full akhlak tadi, terminal yang paling tinggi itu yang mana yang kita lakukan? Berpikir saya nampak kira di bawahnya tinggi. Tapi saat kita mencapai bawah yang lain tadi ya kan mungkin yang di kuliah yang selanjutnya akan itu harus menjadi kita untuk mempunyai itu. Walaupun dengan komposisi yang juga kita tidak begitu jelas. Ya, tapi serba sedikit kita punya seperti itu. Dan juga kita datang kakaknya pakainya termasuk golongan yang mempunyai akhlak seperti itu. Contohnya, yang kita tuju tadi, tidak tadi. Ya. Ini itu pertanyaan. Jadi kedua, biasanya memiliki juga yang sebut tadi. Sebetulnya sebut tadi banyak pengertian kita di dalam pergaulan sehari-hari justru zuhud dalam makna agama non-agama Islam tadi. Masya Allah. Sering dengar kita, sehingga semua orang istilahnya tidak memikirkan keseimbangan dunia dan akhirat tadi. Pikiran seperti itu. Pada pengertian dulu yang disampaikan harus saya tidak mendapatkan. Di satu sisi, saya mau bertanya karena ini betul-betul saya belum paham tadi itu kan. Bagaimana kita pasti zuhud ini ada penilaian yang kuasa Allah SWT dia. Saya dengan penjelasan Prof tadi, saya tidak akan ini bisa sesuatu menyatakan orang lain itu boleh dia zuhud ya. Karena kelihatan banyak perempuan soleh dengan anaknya tadi. Aku mau itu sama yang mungkin di satu sisi orang bermaksudnya dengan anaknya yang kelihatan dengan standar orang yang berbeda, mereka melihat bagaimana sebetulnya dengan standar yang dia lakukan yang di bawah memandangkan di bawah itu orang yang orang misalnya orang punya seribu mungkin dia tidak sedang memberikan seribu atau 900 perak. Tapi kalau orang itu kan angkanya hampir 90% dia meninggal gitu ya. Tapi kan dia punya ya diberikan 1 juta. Nah, 1 juta 50%. Jadi maksud saya dia zuhud tadi yang benar itu tidak mungkin dilihat oleh manusia terhadap manusia yang lain. Warnanya zuhud ini atau justru kita menjadi hal yang tidak pantas lah menyatakan waktu. Jadi zuhud ini sebetulnya itu rahasia Allah kita lagi. Ya, jadi itu kemudian yang ketiga yang saya mau tanya. Ini sudah 3. Nah, 2, baru 2. Tadi rangkaian, kemudian zuhud, yang ketiga betul. Iya. Satu yang saya mau tanya itu, ridha Allah itu dikarenakan karena amal ibadah ridha Allah itu didapat. Kalau saya tidak salah tangkap tadi,
dikarenakan ridhonya manusia terhadap Allah, amal ibadah manusia kan begitu dari produk salah sendiri. Sekarang ini kita melihat seberapa besar ridho Allah itu yang kita dapat dan seberapa besar komposisi amal ibadah itu. Jadi artinya mungkin ada presentasi atau ya sedikit lah komposisi lah. Saya misalnya diri saya menekankan pikiran seberapa saya Allah sama saya. Sebab yang amal ibadah saya kita kan menekankan kaidah serta kamu mendapat sesuatu kita kurang di kita. Jadi saya pikir orang yang saya bisa mendapatkan ridho Allah itu, dan bisa Pak ya, ridho Allah itu didapat dibalik. Tapi kalau dari yang perjelas sudah pasti dari yang tadi saya lihat. Tapi bisa nggak ridho Allah itu kita dapat betul-betul karena Allah juga. Itu yang penting kita sehingga kita betul-betul ya terbalik jadinya bahwa kita karena rahmat Allah sehingga kita menjadikan kita bisa mendapatkan Allah tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Yang pertama sistemik, Pak, jawabannya. Kalau tadi saya mengutip Asarat meletakkan goal itu pada ridho. Meletakkan interval paling bawah tobat. Gitu. Cara tadi kita sebetulnya sedang mengambil cara berpikir Asarat dalam kitab Al-Lumah. Ya, letakkan target pada ridho, diletakkan tangga paling bawah pada tobat. Semuanya ada 7 tangga. Sudah kita bahas 5, tinggal 2 lagi yang belum. Menurut Asarat, saya setuju dengan pandangan Asarat yang meletakkan ridho tertinggi. Gitu, tobat. Tapi semua ini ada fundamentalnya, Pak. Iman. Ya, iman. Itu semua ini dalam kerangka orang beriman. Itu fundamentalnya. Karena itu, ini nilai fundamental iman, ini interval. Kalau dilihat dari sisi tangga, maka penjelasannya interval. Karena tangga ini menggambar struktur. Tapi kalau dibalik ke samping, semuanya jadi sama porsinya. Karena sistemik. Gitu. Contoh, setelah orang itu beriman, dan inti iman itu, ini intinya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain. Inti iman ini letakkan bukan di pikiran, bukan di lidah, tapi di hati. Kalau di hati itu, di kalimat itu ya ada 4, meresap, menghayati, menjiwai, mengakar, maka dia punya modal. Punya modal. Punya modal untuk mendapat ridho tadi. Kalau saya hubungkan dengan pertanyaan yang terakhir, bisa saja ridho itu karena 2 hal. Satu karena usaha kita, ibadah, kesucian hati, kebaikan dari bawah. Tapi ujung-ujungnya ditarik oleh Allah dengan rahmat. Inilah yang membuat orang beriman itu untung. Modal dikit, untung besar. Saya masuk dulu dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Sangat besar, bukan hanya soleh. Ridho Allah juga karena rahmat Allah.
tapi diberikan kepada orang yang memiliki nilai fundamental, iman. Inilah yang menjadi sangat keras. Mengapa kita harus berusaha untuk melindungi keluarga dari kemungkinan pindah agama atau melahirkan generasi yang istilahnya pelangi. Pelangi itu ungkapan untuk mengeluarkan pernikahan beda agama, melahirkan anak yang nanti dikasih kebebasan mau ikut agama emak atau agama bapak. Awalnya kalau saya jadi pembicara di forum-forum itu orang menolak, tapi tunggu, saya jelaskan lebih detail, pelangi itu berbahaya. Baru ada beberapa yang, oh kalau gini penjelasannya benar, jadi bukan karena masalah sosial, tapi karena kepentingan aku ternyata ya, untuk nikah satu agama. Itu saya karena kesimpulannya penting menjelaskan agama dengan ilmu. Pakai kerangka, pakai metodologi. Itu. Jadi contoh, bisakah orang kemudian melakukan juhud? Topangannya dia harus sabar. Dia harus butuh sama Allah. Dia harus ridho. Padahal kalau lihat struktur, kan juhud di bawah, ridho di atas. Kalau dilihat dari segi tangga, nah ini berpikir struktural. Tapi kalau berpikirnya adalah sistemik, oh ya tidak terkait. Ketika orang mengambil keputusan, udah saya tidak. Juhud itu yang minimal ada dulu, Pak. Juhud yang minimal itu pastikan kita tidak makan yang haram. Itu juhud yang minimalis. Nah, untuk itu kenapa? Karena dia butuh sama Allah, Pak. Butuh sama Allah. Kedua, pasti punya asobru, daya tahan. Ketiga, tentu saja ridho Allah yang jadi harapan, bukan ridho manusia. Kan terkait sistemik. Itu kira-kira. Masalah terkait sistemik. Tapi semuanya terpulang pada kasih sayang Allah, rahmat. Betul-betul rahmat Allah itu yang menentukan. Itulah pertolongan, itulah kasih sayang. Maka pakirnya sebetulnya butuh apa yang paling dibutuhkan setelah beriman? Rahmat Allah. Yang paling dibutuhkan. Kita sholat, kita berzikir, kita berdoa, kita berperilaku yang baik. Itu karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Jadi memang boleh orang berdasarkan usaha, perjuangan, tapi selebihnya karena diangkat oleh Allah, didekatkan oleh Allah kepada Allah. Mudah-mudahan sudah terjawab nih beberapa poin. Berikutnya gini, ketika kita ingin, yang paling penting itu kita niat saja, niat, tapi niat ditopang oleh 3 kekuatan. Niat untuk jadi pribadi yang juhud. Niat untuk jadi pribadi yang sabar. Niat jadi pribadi yang butuh sama Allah. Niat ujungnya dapat ridho Allah yang tadi sistem itu. Ketika niat, tapi nggak cukup niat, ditopang oleh 3. 1, niat ditopang oleh motivasi internal. Bukan ikut-ikutan, bukan orang. Jadi harus informal, internal motivation. Motivasi datang dari diri sendiri. Motivasi internal. Kedua, dorongannya kuat. Ketiga, kebulatan tekad. Nah, saat kita melakukan juhud, terserah orang menilai. Kalau orang menilai dengan kerangka juhudnya agama lain, orang punya kendaraan, dibilang juhud gimana, mobilnya mewah, kerjaannya kelas menengah, tiap bulan jelas tunjangannya.
Itu kalau ukurannya juhud agama lain, tidak bisa dikatakan asketis. Peduli amat. Tapi umat harus diberikan penjelasan supaya konsep juhudnya jangan menggunakan konsep orang lain. Kenapa tidak Al-Quran? Kenapa tidak Sunnah? Kenapa tidak Rasulullah? Kenapa tidak sahabat? Yang 8 kerangka tadi. Nabiin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, itu kan semua figur-figur teladan. Jadi terserah kita. Jadi kalau kita niatnya belum kuat, pasti aktualisasi dirinya tergantung orang. Itu. Mestinya aktualisasi itu tergantung aku. Peduli amat orang. Wah, gimana? Pak dokter itu gimana dibilang asketis? Tinggalnya di komplek. Rumahnya modern. Mobilnya mewah. Pekerjaannya Pak Direktur. Tunjangannya jelas. Tidak memenuhi persyarat asketis kalau asketisnya versi di luar Islam tadi. Tapi begitu masuk bagaimana dia menata kehidupan, akhirat jadi prioritas, sholat jadi prioritas, amal sosial jadi prioritas, berapa persen pun, tuh, maka dia juhud. Siapa yang harus menilai? Kan ketika juhud, ridho Allah penilaiannya, bukan ridho manusia. Terserah aja orang dianggap berjuis mungkin oleh orang. Lihat saja ke kantor pakai mobilnya mewah. Masa orang gitu dibilang orang juhud gitu ya. Padahal dibalik dia mobil mewah, dia zikir, dia doa, dia wirid, dia memikirkan orang banyak, dia sampai malam memikirkan gimana kalau di BPJS, mungkin gimana di BPJS bisa layanan kemudahan, gimana bisa lebih tersalurkan, gimana supaya negara bisa terbuka pikirannya. BPJS itu bagian daripada kepedulian, daripada tanggung jawab. Kan sebetulnya dia memikirkan banyak tentang umatnya. Bukan memikirkan dirinya. Dirinya mungkin sudah selesai kebutuhan dasarnya. Tapi dia sambil memikirkan orang lain. Apa itu kan lebih tinggi nilai ibadah itu. Orang tidak tahu. Yang pikir, oh, itu dia sedang mikir apa. Dan nggak perlu tahu. Tapi nanti dengan itu, kerja kumulatif, gimana lembaga ini bisa memberikan. Nah, silakan masing-masing kita sesuai dengan bidang. Saya mungkin di bidang pendidikan, saya harus menjaga kualitas bahwa ini dokter nggak boleh sembarangan lulus. Gimana? Berani nggak mengatakan tidak lulus? Saya komporin dulu direktur paskanya. Saya komporin pimpinan sidangnya. Ternyata nyerap pikiran saya. Berani ngambil keputusan. Anda belum lulus. Wih, sejarah. Tidak apa-apa. Bukan berasal saya ingin menjatuhkan. Tapi biar juga dia juga terhormat dong. Masa jadi dokter kajian Islam tidak lancar baca Quran? Itu kira-kira. Sudah terjawab mudah-mudahan seluruhnya ya. Nah gitu kira-kira karena itu tentang juhud mestinya dimulai dari ilmu bermuara pada aplikasi. Tetap mulainya dari ilmu supaya nanti ilmu jadi panduan. Tetapi selebihnya bagaimana itu dilaksanakan. Semakin kokoh saja. Ya. Nah, masyarakat modern bisa jadi tidak dipahami sebagai juhud. Karena juhud dalam Islam itu bukan meninggalkan dunia. Tapi meninggalkan yang haramnya. Kalau dia bekerja jadi pengusaha, kemudian jadi kelompok profesi, dengan itu hidupnya layak, pastinya tidak miskin kan? Gimana? Itu tampilannya keren lah. Itu muslim begitu. Emang muslim harus miskin. Nah, mari kita rumuskan dulu konsep fakir, konsep miskin seperti apa. Tapi ini lagi-lagi Pak, kenapa sih kenapa sih kita lebih menggunakan konsep tetangga? Kita belum sepenuhnya hijrah ke dalam Al-Quran. Sementara di negeri kita, Hindu lebih dulu, Buddha lebih dulu, kebatinan lebih kuat, agama nenek moyang lebih mengakar. Sekarang mau dihidupkan lewat Islam Nusantara.
Saya setuju dengan MUI Sumatera Barat, tolak gitu. Cuma yang berani Sumatera Barat kan, bukan kasih di depan Pak Ihsan saya. Mari dibuka saja, yang lain kan sebetulnya nggak terbuka. Yang berani, saya objektif saja, hati-hati. Saya oke, terwakili deh oleh ini MUI Sumatera Barat ngambil sikapnya keren gitu. Karena ini dibuat bercampur itu nggak jelas mau yang mana, bukan bercampur. Kalau toh nanti kita mengambil cara yang murni, yang bercampur itu jadi model untuk sasaran dakwah, binaan, kemitraan, kasih sayang. Tetap mereka juga dianggap saudara oleh kita, bukan dianggap siapa-siapa. Tapi tetap kerangka hitam putihnya, hak dan batil jelas. Itu kira-kira. Iya. Bukan berarti kita tidak bersaudara. Bersaudara dong. Justru konsep persaudaraannya menebar kasih sayang. Supaya ayo Islam kita masuk yang sebenarnya, yang sejatinya, yang murni. Ayo. Bukan berarti saya sudah murni. Sama-samalah kita menuju. Tadi, maksudnya dari 8 tingkat itu kira-kira berani di mana kita menempatkan diri kita. Pak Wali berani di nomor 3? Saya Masya Allah pergerakannya antara nomor 6, 5, 4 mungkin dominan di 6 lah, jalan di tempat saja. Tapi kita harus meningkat di ke-5 dan 6. Oke, 6, 5, 4 libat tadi. Saya kira demikian. Masih ada? Ya. Oh, Udah Bapak, mungkin kita batasi satu pertanyaan, masih ada. Yang dari rumah mungkin? Sudah keluar semua, Pak. Sudah keluar semua. Yang dari rumah sudah keluar. Oh, sudah keluar. Ya. Udah malam. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kiparat majlis. Pak Dadi, mana Pak Dadi? Bapak-bapak yang lain? Pak Sudah, Pak. Pak Lukman maksud saya? Pak Lukman Rahman? Sudah terwakili. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu yang terhormat, kita sudah sampai di ujung. Lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum berpisah, mari kita bersama-sama doa dengan doa bersama, membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk 2 pekan ke depan